Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyuna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gimana kabarnya adik-adikku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketetapan iman dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah, pengertian zakat fitrah dan penamaan zakat fitrah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu zakat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Fitrah diambil dari kata fitri yang artinya berbuka puasa. Apabila dua kata ini yaitu zakat dan fitrah digabungkan, maka maknanya mengandung unsur sebab akibat. Bila diuraikan, artinya zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan karena muslim telah selesai menunaikan puasanya di bulan Ramadan. Berkata Ibnu Athir, zakat fitrah adalah untuk mencucikan badan. Berkata pula Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, menukil perkataannya Abu Nuaim, disandarkan sodakoh kepada fitr berbuka disebabkan karena wajibnya berbuka dari bulan Ramadan. Adapun pendapatnya Ibnu Qutaibah, yang dimaksud zakat fitrah adalah zakat jiwa. Istilah itu diambil dari kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. Nah, kita ambil kesimpulan zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang dilaksanakan setahun sekali pada akhir bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Contoh dari makanan pokok yaitu beras, gandum, dan kurma. Jadi maksud makanan pokok di sini adalah makanan pokok dari daerah masing-masing. Hukum zakat fitrah. Zakat fitrah adalah hukumnya wajib atau fardhu ain atas setiap muslim. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitr 1 so dari kurma atau 1 so dari gandum kepada budak atau yang merdeka, laki-laki atau perempuan, anak kecil ataupun dewasa dari kaum muslimin, dan beliau menyuruh untuk dibayar sebelum manusia keluar dari sholat id. Hadis riwayat Bukhari kita dalam kitab zakat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Waktu zakat fitrah. Mari kita simak video berikut. Kapan waktu menunaikan zakat fitrah? Untuk mengeluarkan zakat fitrah ada dua waktu. Satu waktu yang utama, dua waktu yang diperbolehkan dikeluarkan padanya zakat fitrah. Maka waktu yang utama zakat fitrah itu sejak terbitnya fajar Idul Fitri sampai sebelum salat Id. Ini waktu paling afdal. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan salat Id. Dan kemudian berkaitan dengan waktu diperbolehkan dikeluarkan padanya zakat fitrah adalah 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Sebagaimana praktek banyak para sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar bin Khattab.
Kemudian tidak boleh mengakhirkan mengeluarkan zakat fitrah sampai setelah salat Id. Maka barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah setelah salat Id, maka ia bagian dari sedekah saja, bukan zakat fitrah yang diwajibkan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya sebelum salat Id, maka itulah zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat Id, maka ia bagian dari sedekah. Syarat wajib zakat fitrah. Seseorang dikenakan kewajiban zakat fitrah jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, orang muslim. Kemudian yang kedua, seseorang masih hidup sewaktu terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai kelebihan makanan pokok untuk diri sendiri dan keluarganya, baik pada malam hari raya maupun pada siang harinya. Ukuran zakat fitrah. Zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim adalah 1 sok sama dengan 4 mud, ketemu setara dengan 1 genggam orang tangan dewasa. Jadi 1 sok adalah 4 genggam tangan orang dewasa, atau dikonversikan sekitar 3,1 liter atau 2,5 kg makanan pokok. Rasulullah SAW tidak pernah menggantikan makanan pokok dengan uang sebagai zakat fitrah, sekalipun pada masa itu mata uang sudah ada dan berlaku umum di masyarakat sebagai alat pembayaran. Mustahik zakat fitrah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dalam surat At-Taubah ayat 60, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله Wallahu alimun hakim. yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Yang dimaksud dengan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Namun khusus untuk zakat fitrah ini untuk 2 golongan pertama, yaitu fakir boleh dan diberikan miskin. untuk orang-orang miskin dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, di antara petunjuk Nabi SAW adalah mengkhususkan orang-orang miskin sebagai penerima zakat fitrah. Beliau tidak membagikannya kepada semua golongan penerima zakat yang jumlahnya 8. Beliau juga tidak memerintahkannya, dan tidak ada seorang sahabat pun yang melakukannya. Tidak pula ulama setelahnya. Hikmah zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan setelah menyelesaikan Ramadan sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa
dari segala kekurangan yang dilakukan selama berpuasa. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum salat Id, maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah salat Id, maka hanya terhitung sebagai sedekah biasa. Allah mewajibkan zakat fitrah dengan tujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa Ramadan, yaitu menyucikan mereka dari perbuatan atau ucapan yang tidak pantas yang dilakukan tanpa sengaja ketika berpuasa. Selain itu, zakat fitrah berfungsi untuk menolong, memberi makan, dan membahagiakan para fakir miskin. Dengan adanya zakat fitrah, mereka tidak akan meminta-minta pada hari Idul Fitri yang berbahagia. Demikian pada video kali ini kita cukupkan, dan insya Allah kita akan melanjutkan tentang macam-macam zakat pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.